Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menuntun langkahku, kasihmu menopang hidupku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Setiap janji Tuhan ku simpan di dalam hatiku. Lagu yang begitu indah, saudara. Setiap orang pasti akan berusaha untuk menyimpan sesuatu yang punya nilai guna di dalam hidupnya. Semakin tinggi nilai guna dari suatu barang, pasti itu akan juga berimbang dengan hasrat, dengan kerinduan, dengan motivasi seseorang dalam menyimpan barang itu. Artinya semakin barang itu bernilai tinggi, baik nilai guna, nilai jual, maka barang itu akan diusahakan sebisa mungkin dijaga dengan baik, dipertahankan, disimpan dengan baik. Jangan sampai kemudian barang itu rusak, jangan sampai kemudian barang itu hilang, jangan sampai barang itu kemudian turun nilai gunanya, tetapi betul-betul itu sampai dipertahankan sebisa mungkin. Seperti halnya perhiasan, saudara. Ketika saudara punya perhiasan di rumah, saya percaya saudara akan berusaha menyimpan perhiasan itu sebaik-baiknya. Tidak asal diletakkan di sembarang tempat. Tidak mungkin diletakkan di gudang, tidak mungkin diletakkan di taman, tetapi akan diletakkan di ruangan yang paling terdalam, ruangan yang paling rahasia, ruangan yang paling membuat saudara nyaman dan aman ketika barang itu diletakkan di tempat itu. Itu hukum atau memang manusia seperti itu. Tetapi secara rohani tanpa sadar manusia justru bertolak belakang dengan apa yang kita pahami tadi dalam hal penyimpanan perhiasan. Justru dalam hal rohani manusia itu malah melakukan kebalikannya. Yang disimpan itu bukan yang memiliki nilai guna yang tinggi, tetapi yang disimpan justru yang memiliki nilai guna yang rendah, bahkan tidak ada gunanya sama sekali. Apa itu? Justru yang disimpan oleh manusia adalah kekecewaan. Justru yang disimpan manusia adalah rasa sakit hati. Yang disimpan oleh manusia adalah iri hati. Yang disimpan oleh manusia justru malah masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang berat,
perasaan tidak enak satu dengan yang lainnya. Kemudian hal-hal yang sifatnya merugikan, amarah, geram, perselisihan, iri hati, pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, persungutan-persungutan kita, ketidak mengucap syukuran kita, itu justru yang kita simpan di dalam perbendarahan hati kita. Padahal itu jelas-jelas bukan hanya memiliki nilai guna yang rendah, tidak. Tapi bahkan tidak ada gunanya sekali dalam kehidupan kita. Tapi justru itu yang malahan kita simpan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang punya nilai guna? Apa yang kemudian harusnya kita simpan di dalam perbendaraan hati kita? Dalam berangkas hati kita? Dalam rumah hati kita? Apa yang harusnya kita simpan? Mazmur pasal 119 ayat 11 di sana mencatat. Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang ke-11. Pemazmur berkata demikian. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Haleluya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Lalu kalau selama ini banyak orang menyimpan kecewa, menyimpan hal-hal yang buruk, menyimpan rasa sakit hati dalam hatinya. Kemudian apa yang harusnya kita simpan dalam hati kita? Tidak lain adalah janji Tuhan. Janji Tuhan itu yang harus kita simpan di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan itu yang harus kita jaga baik-baik di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau perlu kita tambahkan janji Tuhan yang sudah pernah kita dengar atau bahkan yang belum pernah kita dengar di dalam perbendaraan hati kita. Ayub pernah berkata di dalam Ayub pasal 23 ayatnya yang ke-12. Ayub pasal 23 ayatnya yang ke-12. Di sana Ayub berkata demikian. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Garis bawahi kalimat berikutnya. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tadi pemazmur katakan bahwa janji Tuhan disimpan dalam hati. Dan di sini Ayub berkata bahwa ucapan mulut Tuhan itu disimpan dalam sanubari. Saya percaya di antara kita kalau lebih memilih apa kita mau menyimpan perhiasan atau menyimpan sampah dalam rumah kita. Saya percaya tidak ada satu di antara kita yang tahan dengan bau sampah. Dan janji Tuhan ini adalah seperti perhiasan yang bernilai, saudara. Dibandingkan dengan hal-hal yang kita sebutkan di awal-awal tadi, itu adalah sampah dan seharusnya itu semua dibuang dari hidup kita. Dan yang harusnya disimpan dari kehidupan kita ini adalah janji Tuhan. Ucapan mulut Tuhan itu yang harusnya disimpan di dalam hati kita. Mengapa kok janji Tuhan itu harus repot-repot kita simpan di dalam kehidupan kita? Sebab Mazmur pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7 dan ke-8 di sana dikatakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Di sini katakan mengapa janji Tuhan harus kita simpan di dalam hati kita. Karena janji Tuhan begitu berharga. Di sana dikatakan bahwa janji Tuhan itu murni. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur api. Bagaimana tidak murni saudara kalau sampai 7 kali dilebur, dimurnikan dalam dapur api. Kita lihat janji-janji yang ada di dalam dunia ini. Dari kalangan masyarakat manapun. Bukan hanya kalangan atas, menengah, bahkan bawah pun juga. Seringkali mengumbar janji tetapi tidak bisa menepati. Tapi kita punya Allah yang berjanji. Dan dia setia terhadap janjinya. Maka dari itu janji firman Tuhan itu yang harus kita simpan dalam kehidupan kita. Saudara, makin banyak uang yang disimpan kalau kita hubungan dengan kehidupan kita sehari-hari saudara. Makin banyak uang yang disimpan, maka uang itu akan berguna di dalam segala waktu, apalagi dalam keadaan-keadaan yang tidak terduga.
Dalam kehidupan kita seringkali ada masalah-masalah yang tidak terduga datang. Kebutuhan-kebutuhan, keperluan yang tidak terduga itu datang secara tiba-tiba. Nah kalau kita punya simpanan uang, pasti kita tidak akan mengalami stres, betul saudara ya. Kita akan stres kalau kemudian di dompet kita, di ATM kita tidak ada simpanan uang. Maka ketika ada kebutuhan tidak terduga kita stres, kita pusing. Maka dari itu saudara, sama halnya dengan janji Tuhan. Mengapa orang banyak kali ketika menghadapi masalah seringkali stres? Sama halnya ketika dia tidak simpan uang. Dan tiba-tiba ada keperluan mendesak, kemudian dia stres. Sama halnya dengan janji Tuhan. Kalau kita tidak simpan sebanyak-banyaknya janji Tuhan, kita hanya hafal, kita hanya percaya 2-3 janji Tuhan, tapi kita tidak simpan sebanyak-banyak janji Tuhan, maka kalau terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, kita bisa stres secara tiba-tiba. Padahal saudara, ada banyak memang pendapat daripada penafsir Alkitab, tapi lebih banyak mengemukakan bahwa sekitar 3.573 janji itu terdapat di dalam firman Tuhan. Segitu banyaknya saudara. Seberapa banyak yang sudah kita hafal, seberapa banyak yang sudah pernah kita dengar, dan seberapa banyak yang sudah kita simpan di dalam hati kita. Kalau kita tidak simpan uang maka stres. Sama halnya ketika kita tidak simpan janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada sesuatu yang mendesak, mendadak dan itu tidak terduga, maka kita stres. Yang terjadi kita ngomel, kita ngeluh, kita bersungut-sungut. Dan makin banyak kita ngomel, makin menunjukkan sebenarnya bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Makin banyak kita ngomel, makin banyak kita tidak tahu apa-apa tentang janji Tuhan. Makin kita banyak ngomel, makin menunjukkan bahwa sedikit sekali janji Tuhan yang kita simpan dalam hati kita. Sama halnya ketika saudara ketemu dengan orang yang ngeyel, saudara. Saya percaya betapa menjengkelkannya ketemu dengan orang yang ngeyel. Sama halnya dengan Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan tidak pernah jengkel, tidak pernah kesel, tidak pernah sebel sama kita. Meskipun seringkali kita ngeyel, kita ngomel. Dan sekali lagi, semakin kita ngomel, itu makin menunjukkan sedikitnya janji Tuhan yang kita simpan di dalam hati kita. Saudara, Alkitab secara buku, dalam bentuk buku ini bisa dimusnahkan, bisa dibakar, bisa dihentikan pencetakannya, produksinya. Bahkan di beberapa negara Alkitab ini sudah dilarang untuk disebarkan, dilarang untuk dipakai. Tapi meskipun Alkitab dalam bentuk buku ini bisa dihentikan, bisa dimusnahkan, tapi saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu tidak pernah bisa dimusnahkan oleh apapun. Amin saudara. Firman Tuhan tidak pernah bisa dimusnahkan, dihancurkan, dihentikan, dihambat oleh apapun. Maka dari itu jangan hanya punyai Alkitab dalam bentuk buku. Jangan simpan Alkitab hanya dalam bentuk buku. Tapi simpan Alkitab itu dalam hati kita. Simpan janji-janji Tuhan dalam hati kita. Simpan firman Tuhan itu di dalam setiap hati kita. Karena tidak akan ada yang bisa musnahkan firman Tuhan yang terdapat di dalam setiap hati kita. Dan mengapa kita harus punya janji Tuhan, saudara? Ayat terakhir, Mazmur pasalnya 138. Mazmur pasalnya yang ke-138, ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 138 ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan demikian. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Di sini katakan orang yang mendengar janji Tuhan akan bersyukur. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Simpan janji Tuhan dalam hati kita, maka kita akan jadi orang yang lebih banyak bersyukur dibandingkan bersungut-sungut. Seberapa banyak janji Tuhan yang saudara sudah simpan dalam hati kita? Mari simpan sebanyak-banyaknya supaya hati kita terus diliputi dengan ucapan syukur. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku.
kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.